Apa kabar semuanya? Baik. Ya, hari ini kita akan belajar fisika. Kita hari ini belajar materi mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk memulai belajar dan agar kita lebih semangat, kalau ibu bilang fisika oke, kalian jawab mantap ya. Kita mulai? Fisika oke? Mantap. Sebelum kita memulai materi kita, tentunya kalian sudah pernah kan mendengar atau mempelajari tentang perubahan fisika atau kimia. Biasanya perubahan fisika itu berupa zat, padat, cair, membeku, dan lain sebagainya. Sedangkan perubahan kimia itu ada unsur, senyawa, dan ion. Kalian ada yang tahu nggak perubahan zat fisika dan perubahan zat kimia? Gimana, Bu? Tidak tahu ya? Oke. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di sini sudah Ibu tulis pengertian dari perubahan kimia dan perubahan fisika. Di sini ada perubahan kimia, yaitu perubahan zat yang disertai dengan pembentukan zat baru. Sedangkan perubahan fisika yaitu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Nah, biar lebih jelasnya, Ibu kasihkan contoh. Contoh dari perubahan zat kimia itu apa? Yaitu ada kayu. Kayu yang dibakar. Mengapa kayu yang dibakar? Mengapa di sini Ibu berikan contoh kayu yang dibakar? Karena kayu yang pertamanya itu berbentuk selulosa, kemudian berubah dibakar, kan akan menjadi arang. Nah, arangnya itu akan berubah menjadi karbon. Sehingga pengertian perubahan zat kimia ini digunakan yaitu untuk pembentukan zat baru. Nah, untuk contoh yang lain itu ada besi. Besi yang berkarat itu untuk perubahan kimia. Bagaimana dengan perubahan fisika? Contohnya, ya, di sini Ibu memberikan contohnya es batu. Mengapa es batu? Karena perubahan fisika yang terjadi pada es batu itu tidak terbentuk suatu zat yang baru. Contohnya itu ada es batu yang kita keluarkan dari kulkas. Kemudian dia lama-kelamaan kita biarkan akan menjadi cair. Nah, contoh lainnya itu ada lagi ketika kita memasak air di dalam tungku atau di atas kompor. Nah, itu di bagian atas pancinya akan terlihat seperti embun. Nah, itulah yang disebut perubahan fisika. Baik, saya rasa kalian cukup paham mengenai pengertian perubahan zat kimia dan fisika. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih perbedaan dari perubahan zat fisika dan kimia. Nah, dari sini kita dapat lihat dari pengertian perubahan kimia dan perubahan fisika. Dari pengertian kita dapat lihat bahwa nih perubahan kimia mengalami pembentukan zat baru. Nah, jadi di kimia ini pembentukan zat baru ini salah satu perbedaan dari perubahan kimia dan fisika. Dan sementara di fisika yaitu perubahan zatnya tidak disertai dengan pembentukan zat baru. Tidak. Yang kedua, perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Yang pertama yaitu perubahan fisika ini komposisi materinya tidak berubah. Sedangkan perubahan kimia ini posisi materinya baik sesudah maupun sebelum itu mengalami perubahan. Yang ketiga, perbedaannya, perubahan fisika ini tidak mengalami perubahan seperti rasa,
bau, endapan, maupun warna. Nah, sedangkan pada perubahan kimia, ketika keempat ini mengalami perubahan. Contohnya tadi Ibu sudah beri contoh, yaitu besi yang berkarat, kemudian arang. Baiklah, materi dari perubahan zat kimia maupun fisika cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ada, izin bertanya, Bu. Oh iya, ini silakan mau bertanya apa? Apa sih contoh perubahan materi dari alam yang merupakan perubahan fisika dan kimia? Wah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa sih contoh perubahan dari alam. Contoh perubahan dari alam, contohnya fisika. Nah, perubahan fisika itu tadi kan perubahan yang tidak merubah suatu zat menjadi zat yang baru. Nah, itu contohnya ada beras yang digiling menjadi tepung. Kemudian ada lagi kayu yang diproduksi menjadi industri, contohnya jadi kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tadi perubahan fisika. Nah, bagaimana dengan perubahan kimia? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, contohnya perubahan kimia itu ada kayu yang dibakar, yaitu bisa berubah menjadi arang, karena kan dia berubah zat dari serat selulosa menjadi karbon. Nah, kemudian ada tempe. Nah, kedelai yang berubah menjadi tempe itu melakukan proses fermentasi. Kemudian ada besi yang berkarasa. Hari ini materi kita cukupkan sampai di sini. Nah, karena tadi sudah ada yang bertanya juga, kita akan menarik kesimpulan dari materi kita. Nah, kesimpulan dari materi kita ini adalah perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak mengalami pembentukan zat baru. Sedangkan perubahan kimia yaitu perubahan zat yang disertai dengan pembentukan zat yang baru. Nah, contoh dari perubahan kimia yaitu ada kayu yang dibakar, kemudian pengertian perubahan fisika tadi contohnya ada es batu, kemudian ada juga tepung, kemudian ada lagi produksi kayu. Materi kita pada hari ini cukup. Untuk selebihnya kalian dapat membaca melalui buku di perpustakaan atau media elektronik, contohnya Google dan lain sebagainya. Untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.